minum. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Muscat untuk berdialog dengan pejabat Oman soal keamanan Selat Hormuz. Pertemuan ini menyusul saling serang kembali Amerika Serikat dan Iran. Kedatangan Araghchi disambut sejumlah pejabat di Oman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran bilang kedua negara membahas pengaturan navigasi Selat Hormuz sesuai nota kesepahaman yang diteken pada 17 Juni. Pembahasan ini menyusul saling serang kembali Amerika Serikat dan Iran. Iran dan Oman menegaskan komitmen menjaga Selat Hormuz tetap aman dan terbuka. Sementara itu, Iran merilis rekaman video peluncuran rudal balistik dan drone yang diklaim menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Angkatan Laut dan Dirgantara IRGC meluncurkan operasi gabungan ke pangkalan Arif Jan dan Ali Al-Salem di Kuwait, serta pangkalan Jufair dan Sheikh Isa di Bahrain. Teheran menyatakan serangan ini berhasil menghancurkan infrastruktur penting militer Amerika Serikat sebagai hukuman atas pelanggaran gencatan senjata setelah jet tempur Amerika Serikat membom wilayah pesisir selatan Iran. Militer Kuwait dan Bahrain mengonfirmasi adanya serangan rudal Iran, namun menyatakan bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sebagian besar rudal dan drone yang datang. Pihak Kuwait melaporkan satu orang terluka akibat serpihan peluru kendali. Selain Kuwait dan Bahrain, Iran dikabarkan mulai memperluas serangan pesawat nirawak dan rudal ke fasilitas penunjang militer Amerika Serikat lainnya di Qatar dan Yordania. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran juga merilis rekaman serangan balasan. Rudal diluncurkan ke target Amerika Serikat sebagai tanggapan atas serangan terhadap wilayah Iran. IRGC menuliskan respons atas nama para pembela ekonomi, pelabuhan Iran dan pelabuhan Syahid Rajai di Bandar Abbas. IRGC mengatakan telah menargetkan 85 lokasi infrastruktur militer Amerika Serikat utama di negara Teluk, termasuk di Bahrain dan Kuwait. Sementara itu, Amerika Serikat melancarkan serangan udara baru terhadap Iran pada Kamis waktu setempat, yang langsung dibalas Teheran dengan menargetkan negara-negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Rekaman video di media sosial dalam 48 jam terakhir menunjukkan ledakan, asap, dan kerusakan parah di kota Chabahar, Iran Shar, serta beberapa lokasi di Provinsi Golestan. Ledakan juga dilaporkan terjadi di wilayah strategis Bandar Abbas dan Bushehr yang merupakan situs pembangkit listrik tenaga nuklir Iran. Kementerian Kesehatan Iran menyatakan serangan Amerika Serikat di 5 provinsi Iran selama 2 hari terakhir menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai 78 lainnya. Sumber-sumber lokal Iran membagikan rekaman yang menurut mereka menunjukkan kehancuran kapal yang diklaim dampak dari serangan rudal Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Rudal Amerika Serikat dilaporkan mengenai 12 kapal sipil di Asaluyeh di Provinsi Bushehr, Iran Selatan. Sumber lokal Iran menduga tidak satupun dari kapal-kapal tersebut milik IRGC. Secara terpisah, laporan lokal mengatakan sebuah ledakan terjadi di fasilitas petrokimia di zona industri Asaluyeh yang merupakan pusat energi utama di pantai Teluk Persia. Pemakaman Ali Khamenei tanpa kehadiran pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei diiringi kembali memanasnya perang antara Amerika Serikat dan Iran. Pakar strategi militer dan pertahanan dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara yang juga merupakan alumni US Air War College Agung Sasongko Jati bilang bahwa eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran akan terus memanas setelah pemakaman Ali Khamenei.
Selat Hormuz juga berpotensi kembali memanas akibat Amerika Serikat tetap menerapkan Freedom Project yang dibalas Iran. Operasi yang diklaim Iran sebagai operasi menjaga keamanan Hormuz. Berikut analisisnya untuk Anda. Pertanyaan pertama saya adalah bagaimana kemudian Anda melihat eskalasi perang antara AS dan Iran usai pemakaman Ali Khamenei? Eskalasi ini adalah suatu hal yang memang akan terjadi pada saat Amerika sedang terikat pada MOU dengan berisi schedule untuk perundingan damai dengan gencatan senjata dan kemudian damai dengan segala persyaratan, tetapi sudah melakukan hal-hal yang memang niatnya memang untuk mengganggu MOU itu sendiri, pelaksanaan MOU sendiri. Namun kita tahu bahwa tim berunding tetap berunding, mereka tetap berbicara. Namun dalam hari ini selama perundingan berlangsung, Trump memberikan tekanan-tekanan berupa ancaman, berupa tekanan, dan berupa lain-lain, dan akan memerintahkan juga untuk tetap melaksanakan Freedom Project, yaitu diam-diam meminta kapal-kapal untuk keluar di luar kesepakatan yang diberikan kepada Iran, yaitu kesepakatan dalam 30 hari pertama, Iran akan mengatur demi keamanan dan keselamatan di Hormuz, setelah itu baru sampai 60 hari. Tapi nyatanya pada saat Iran mengatur, Amerika sudah juga dengan kekhawatiran ataupun kecemasan bahwa nanti Iran akan sangat kuat diakui di Selat Hormuz sebagai pengendali Selat Hormuz, akhirnya diam-diam melakukan hal-hal yaitu seperti meminta secara diam-diam beberapa negara seperti Saudi, Qatar, dan Uni Emirat untuk diam-diam melepaskan kapalnya melalui jalur yang lain dengan cara mematikan lampu, mematikan transpondernya, dan akibatnya Iran tidak punya pilihan lain untuk menembak itu. Dan apa yang dilakukan Iran itu dalam kerangka menjaga keselamatan, keamanan di situ. Dia harus tegakkan itu karena sudah diperingatkan, dia melanggar. Dan akhirnya sama Iran diserang, Amerika mengklaim dia tidak memprovokasi Iran. Klaimnya adalah Iran melakukan serangan mengganggu navigasi. Karena memang yang dibutuhkan adalah tuduhan-tuduhan atau framing bahwa Iran itu merusak keselamatan pelayaran dengan menghantam ini. Tapi tidak disebutkan kenapa menghantam. Karena dia melewati jalur yang tidak ditentukan oleh Iran. Karena Iran memiliki wewenang dalam 30 hari untuk mengatur jalur itu. Itu yang tidak disebutkan. Ya biasa, framing media, apalagi media barat, pasti bermain seperti itu. Pak Agung, ancaman dari Trump akan bilang kalau balasan nanti akan sampai 20 kali lebih kuat kalau Iran melakukan serangan lanjutan. Apakah kalau dilihat dari serangan yang sudah dilakukan, bisa dikatakan serangan yang diluncurkan ini lebih besar dari serangan sebelumnya? Kelihatannya memang lebih besar daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya serangan kepada satu kapal dibalas dengan menghantam beberapa ini. Dan sekarang pada saat Iran langsung 3 kapal diserang sehingga kapal itu macet dan menutupi jalur selat di depan Oman itu, yang terjadi dia menyerang dengan 80 target sasaran, termasuknya 80 ledakan senjata. Namun Iran membalas dengan serangan langsung ke tiga pangkalan Amerika dengan jumlah lebih banyak. Ratusan kan, drone yang dilepas ratusan, kemudian rudalnya, kemudian pada saat Amerika membalas lagi dengan 90 target, sehingga total 170 target, Iran membalas lagi dengan bahkan menyerang ke Jordania juga. Artinya, dan habis itu Amerika berhenti. Nah, ini sama juga dengan part berikutnya bahwa yang balas terakhir Iran, berarti Iran menghantam kapal, serangan balasan pertama dan kedua, Amerika hanya kedua, jadi artinya benar berhenti. Artinya ya memang Amerika membutuhkan serangan data hebat untuk menunjukkan saya menyerang Iran loh, untuk memenuhi harapan daripada orang-orang yang memang menginginkan Amerika menyerang. Tapi prakteknya situasi tidak berubah. Tetap Iran memegang Selat Hormuz, Amerika tidak bisa Hormuz, tetap minyak keluar meskipun di waivernya itu dicabut, tapi tetap minyak keluar kan. Karena pada akhirnya tetap aja kondisi tidak berubah, Iran memegang Selat Hormuz. Namun sekarang Amerika Trump bisa mengatakan, oh Iran udah saya aja ini, tapi perundingan jalan terus. Tapi bagaimana kemudian membaca kekuatan Iran saat ini? Iran ya seperti biasa, emang dia kekuatan menyerang, bertahannya tidak terlalu kuat ya, karena dia sulit untuk menangkis daripada serangan stand-off missile dan jarak jauh. Tetapi di sisi lain kekuatan penyerangnya juga sangat bagus dan sulit untuk ditahan, meskipun sebagian daripada rudal dan drone-nya bisa dihalangi, tapi masalahnya adalah rudal drone yang harganya 10 kali atau 20 kali lebih murah dilawan dengan pertahanan drone yang 20 kali lebih mahal. Tetap artinya itu adalah
kerugian, tetap akhirnya adalah ekonomi of war-nya tidak tercapai. Artinya tetap asimetri ini membuat Amerika kesulitan karena sudah sedikit senjatanya, senjata penyerangnya jadi tinggal 50%, senjata bertahannya juga sama. Sekarang dengan berkurang sekian ratus itu Amerika malah jadi mungkin tinggal 40%. Itu kan membuat masalah besar. Namun kan bagaimana juga tentara Amerika ataupun militer Amerika juga kelihatannya harus mengikuti pada perintah presidennya yang tidak terlalu memperhitungkan untung dan rugi. Namun tentu kan Trump melihat dari segi politik ya, bahwa dia masih menunjukkan kemampuan untuk menyerang atau bertahan tidak terikut pada Iran, meskipun faktanya tetap Iran yang memegang Selat Hormuz. Itu yang terjadi sekarang. Oke, kalau serangan ini kemudian masih terus berlanjut, sekutu mana lagi yang kemudian akan disasar, Pak Agung, Anda melihat? Nah, kelihatannya kan sekarang Iran dekat sama Qatar, dekat sama Oman, dekat sama Saudi. Jadi mungkin sasarannya kalau yang lain, mungkin Saudi diserang tetapi bisa ditangkis. Namun mungkin yang jadi sasaran utama adalah Jordania, kembali lagi Kuwait, dan kembali lagi Bahrain. Karena Uni Emirat sudah angkat menyerangkan lemparan lah. Tetapi yang jelas Bahrain, Kuwait, dan Jordania itu serangan banyak dan itu sudah jerit-jerit juga pemerintah itu kepada Amerika. Nyatanya Amerika menghentikan serangan kan. Sekarang lagi damai lagi, dan sekarang nanti mereka ngomong lagi. Hal ini biasa ya, seperti dulu waktu perang Korea antara Amerika Cina bunuh-bunuhan sepanjang Korea Utara itu. Tetapi sisi lain di Panmunjom mereka juga tetap melaksanakan perundingan. Ini biasa, jadi perundingan berjalan, tembak-tembakan ini karena apa? Kebutuhan masyarakat akan berita bahwa mereka. Singkat saja Pak Agung, reaksi balasan seperti apa nanti dari Sekutu Amerika Serikat? Sekutu Amerika itu tidak akan membalas karena mereka tahu mereka adalah proksi. Jadi kalau mereka membalas, mereka dapatnya resiko lebih besar. Di masa depan Iran tetap tetangganya, Amerika tidak. Tapi yang jelas Amerika sudah tidak mendapatkan posisi sebagai adidaya di Timur Tengah, dan kelihatannya negara-negara Timur Tengah akan merestrukturisasi mengenai arsitektur keamanan regionalnya, di mana peran Turki, peran Mesir, peran Iran, dan peran Pakistan akan memegang peran lebih banyak serta Saudi, sehingga mereka membentuk struktur keamanan sendiri yang mungkin tidak tergantung dari Amerika, tapi mungkin berafiliasi dengan Cina atau Rusia. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan 6 rudal balistik ke arah pangkalan udara Bowafik Al-Salti di Yordania yang menjadi markas aset militer Amerika Serikat. Video yang dibagikan secara daring menunjukkan rudal-rudal yang datang sedang dicegat dan memicu aktifnya sirene peringatan serangan udara di sekitar pangkalan. Serangan rudal diklaim berhasil dihancurkan sistem pertahanan udara Patriot Pack 3 milik Angkatan Darat Amerika Serikat. Sirene meraung saat Iran meluncurkan serangan ke Yordania pada Kamis waktu setempat. Serangan ini merupakan balasan atas serangan yang diluncurkan Amerika Serikat ke Iran. Aksi saling serang ini mengancam kesepakatan sementara yang bertujuan mengakhiri perang di Timur Tengah. Sejumlah pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan berada di Bandara Ben Gurion, Israel, di tengah meningkatnya ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah. Washington terus memindahkan sebagian aset militernya ke kawasan Timur Tengah sebagai bagian dari langkah kesiapsiagaan menghadapi perkembangan situasi keamanan. Jangan beranjak, saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali dengan sorotan lainnya.